Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Ari Sulistyo Wahyu Sukroni, NIM 211217825, kelas 2021 B. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari dosen Pak Roni, mata kuliah Hukum Lingkungan. Berikut materi yang akan saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Presentasi yang akan saya bacakan yaitu tentang problematika penegakan hukum lingkungan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pendahuluan, hukum lingkungan telah berkembang pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai pelindungan, pengendalian, dan kepastian masyarakat dengan peran agent of stability, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan dengan peran sebagai agent of development atau agent of change. Selanjutnya, masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi, dan hukum. Segi-segi pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan lingkungan. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, mengetahui perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Yang kedua, mengetahui problem penegakan hukum lingkungan dari perspektif hukum. Selanjutnya, perkembangan hukum lingkungan. Bagaimana perkembangan hukum lingkungan? Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas, yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan. Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Selanjutnya, hak atas lingkungan yang merupakan salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik diakui secara politik maupun secara hukum. Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa kekuatan moral bagi pihak pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida dan semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan seimbang. Lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyediakan 3 macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Kemampuan aparatur penegakan hukum lingkungan disinyalir belum banyak mengalami kemajuan, bahkan terdapat pihak yang tidak mengerti
Problematika hukum lingkungan menurut perspektif hukum. Permasalahan utama dalam lingkungan hidup yang teridentifikasi ada 5, antara lain: yang pertama, kerusakan lahan akibat penggundulan hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan tanaman industri, penambangan minyak, dan pemukiman. Yang kedua, abrasi pinggir sungai akibat lalu lintas pelayaran kapal-kapal besar dan cepat. Yang ketiga, pendangkalan sungai oleh tingginya erosi, abrasi, dan sedimentasi. Yang keempat, gangguan pola aliran air permukaan akibat alih fungsi lahan, keberadaan pelabuhan, dermaga, dan lakpon. Yang kelima atau yang terakhir, penurunan kualitas air akibat buangan limbah cair industri, domestik, pembuangan air balas kapal, dan buangan limbah padat domestik. Slide berikutnya, UU PPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia sebagai membuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya, yaitu UU LH 1982 dan UU LH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan pejabat penyidik, pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penciptaan delik-delik material baru. Dalam tulisan ini beberapa norma hukum baru yang akan diuraikan. Berikutnya, penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam pasal 91 UU PPLH. Yang terakhir, kita masuk dalam kesimpulan yang tadi sudah saya bacakan. Kesimpulan adalah hak atas lingkungan yang merupakan salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik diakui secara politik maupun secara hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, apabila ada kesalahan dalam pembacaan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.